Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita akan melaksanakan pembelajaran atau video pembelajaran untuk kelas 10 SMA Negeri 1 Beringin, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak didik sekalian, cakupan materi kita yakni tercakup standar kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar memahami makna al-asma'u al-husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami', al-adal, dan al-akhir. Kompetensi dasar yang kedua yaitu berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi pekerti, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil sebagai bentuk implementasi dari pemahaman makna al-asma'u al-husna, al-karim, al-mu'min, al-matin, al-wakil, al-jami', al-adal, dan al-akhir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian al-asma'u al-husna, memahami makna al-asma'u al-husna, dan berperilaku sesuai pemahaman makna al-asma'u al-husna. Sekarang kita akan memahami tentang pengertian al-asma'u al-husna. Menurut bahasa, al-asma'u al-husna memiliki dan terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu al-asma, yang artinya nama-nama, al-husna artinya baik. Jika dijelaskan menurut bahasa, al-asma'u al-husna memiliki arti yakni nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah dalam pandangan Islam, berarti al-asma'u al-husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk bukti keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asma'u al-husna adalah nama yang terbaik dan yang terindah. Ia merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna terpuji dan termulia. Nama-nama terpuji dan nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Secara garis besar, al-asma'u al-husna ini mewakili daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam al-asma'u al-husna terkandung segala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam asma-asma tersebut menggambarkan bahwasanya di dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan alam semesta ini, Allah lah yang mutlak, Allah lah yang berhak mengatur segala apa-apa yang terjadi di alam semesta ini. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa, yang kedudukannya tinggi. Nah, adapun dalil tentang al-asma'u al-husna di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Di dalam ayat ini yang artinya, dan Allah memiliki
al-asma'u al-husna, yakni nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut asma-asma tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-nama Allah. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di dalam dalil ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya Allah memiliki nama-nama yang baik lagi indah. Nama-nama ini adalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberi nama tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman selalu yakin dan percaya atas apa yang sudah Allah turunkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman, ketika kita hendak bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, hendaklah menyebutkan al-asma'u al-husna, atau mengawali doa kita dengan al-asma'u al-husna. Seperti contohnya, ketika kita hendak berdoa, maka kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam lafaz basmalah tersebut terdapat dua nama al-asma'u al-husna, yakni ar-Rahman dan ar-Rahim, yang berarti yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian selanjutnya, ketika kita berdoa, maka wakilkanlah asma-asma Allah dalam setiap hajat dan niat kita, sehingga doa tersebut lebih mudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan agar orang-orang yang beriman meninggalkan orang-orang yang salah mengartikan, salah mempergunakan, salah menerapkan asma-asma Allah. Apa contohnya? Misalkan saja al-asma'u al-husna dipergunakan sebagai azimat, seperti ditulis dalam kertas, kemudian dibakar, lalu diminum, dan sebagainya. Ini adalah bentuk penyalah arti, penyalahguna dari al-asma'u al-husna. Karena al-asma'u al-husna adalah nama-nama Allah yang baik, sehingga dalam pengaplikasiannya kita mengenalnya juga dengan baik pula. Kemudian Allah juga menerangkan, nanti orang-orang yang menyalahgunakan asma-asma tersebut maka akan menerima balasan yang sangat pedih, yakni di yaumil akhir nanti, yang nantinya akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksa yang pedih. Kemudian dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Majah berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya dengan meyakini akan kebenarannya, maka ia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, tidak genap, dan senang sekali sesuatu yang ganjil. Anak-anakku, perlu kita pahamin dari hadis ini, ketika kita hendak mengamalkan tentang al-asma'u al-husna, maka bukan hanya sekedar dihafal, melainkan sifat-sifat atau al-asma'u al-husna tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seperti contohnya ar-Rahman, yakni
Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Maka sebaiknya seorang yang beriman harus memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu mengasihi terhadap sesama makhluk-makhluk Allah, baik itu keluarga, tetangga, masyarakat, teman, dan lainnya. Dan juga manusia juga diperintahkan untuk mengasihi terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Demikianlah cara kita mengaplikasikan Al-Asma' wal Husna. Tidak sekedar menghafalnya, akan tetapi menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam Al-Asma' wal Husna. Dari 99 Al-Asma' wal Husna, dalam video pembelajaran kita kali ini hanya 7 sifat Allah saja yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama yaitu sifat Allah Al-Karim, Al-Matin, Al-Jami', Al-Wakil, Al-Adil, Al-Mu'min, dan Al-Akhir. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan membahas Al-Asma' wal Husna yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim memiliki arti yang maha mulia. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal yang amat banyak. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala menyeluruh kepada semua makhluk-makhluk Allah yang berada di muka bumi ini, baik ketika diminta maupun tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha mulia. Udara Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia. Air Allah berikan untuk kebutuhan manusia. Makanan yang Allah tumbuhkan dari bumi, ini juga bentuk maha mulianya Allah sebagai kebutuhan manusia. Ibnu Taimiyah berkata, nama Allah Al-Karim mencakup makna kedermawanan, kemuliaan, keluhuran, serta makna kelembutan dan memberi kebaikan. Dalam Quran Surah An-Naml, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Anak-anak sekalian, dapat kita pahami Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim, yakni yang maha mulia. Dari sifat Allah yang maha mulia ini, Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar manusia juga senantiasa memiliki sifat kedermawanan, sifat kemuliaan, keluhuran, sehingga sifat ini dapat diterapkan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika seseorang mempunyai kelebihan dalam hal harta, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk senantiasa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya harta, ketika kita memiliki kelapangan tenaga, kelapangan waktu, ada teman, saudara, keluarga yang membutuhkan tenaga kita, maka dengan segera mungkin dan dengan senang hati kita akan membantunya. Ini bentuk satu sifat dari Al-Karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah baiknya orang yang beriman ketika ia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam cerminan kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, Al-Asma'u Al-Husna yang kedua yakni Al-Mu'min. Al-Mu'min memiliki arti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi keamanan. Keamanan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Keamanan yang kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 23 yang terjemahannya adalah
Dialah Allah yang tiada Rabb selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, dan yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Anak-anak sekalian, sifat al-asma'u al-husna al-mu'min menggambarkan bahwasannya maha kuasanya Allah mencakup seluruh alam semesta. Ketenangan air laut, ketenangan udara, ketenangan air, kesemuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memberi rasa aman bagi hamba-hambanya, memberi rasa aman kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memiliki sifat al-mu'min, yaitu sifat yang mencerminkan, menonjolkan rasa peduli, rasa mengayomi terhadap sesama manusia. Sifat yang mengayomi artinya sifat yang tidak menekan orang-orang yang lemah. Malah sebaliknya, Allah mengajarkan agar manusia itu bisa memberikan rasa aman terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ini merupakan contoh sifat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik anak-anakku sekalian, ada beberapa al-asma'u al-husna yang belum kita bahas. InsyaAllah akan kita bahas dalam pertemuan video pembelajaran kita berikutnya. Jika ada pertanyaan, anak-anak sekalian boleh memberikan pertanyaan melalui WA grupnya masing-masing. Dan untuk tugas yang akan Bapak berikan kepada anak-anak pada saat ini adalah anak-anak harus membaca Al-Quran terkait tentang dalil dari sifat Al-Karim dan Al-Mu'min. Dalil tersebut dibacakan ayatnya, kemudian dibaca juga terjemahannya dalam bentuk video. Nantinya hasilnya akan dikirimkan melalui grup kelasnya masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.